Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana kita mengupload atau membuat soal di Moodle untuk persiapan ujian atau penilaian akhir semester. Langkah pertama, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke webnya ujian Moodle di YPPI, yaitu Bapak Ibu bisa masuk ke cpt.yppi.sch.id. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memasukkan username dan password yang sudah punya, ya. Kemudian klik login. Nah, di sini akan menemukan Bapak Ibu kelas mana yang Bapak Ibu ajar, kelas mana saja. Nah, sebagai contoh misalkan saya akan membuat soal untuk kelas 8B, ya, kelas 8B. Ini saya klik, ya, di sini salah satu kelasnya kita saya klik. Di sini akan tampil dashboard dari Moodle Bapak Ibu masing-masing, akan berbeda di setiap orang, ya. Sebagai contoh punya saya ini sudah ada beberapa, ada kuis, ada PH dan lainnya. Kita akan membuat kuis, PH dan lain-lain yang ada di situ. Langkah pertama adalah kita nyalakan dulu yang ini, turn editing on-nya dulu, ya. Kita klik untuk membuat ini topik, gitu ya, membuat topiknya. Oke, untuk membuat topik ini sudah ada kuis sama PH. Saya akan buat topik baru, add topik di bawah. Kita klik add. Nah, kemudian topik 2 tulisannya di sini, kita klik tanda apa namanya ini, pensil, ya, klik. Nah, kita ganti misalkan PAS matematika itu, oke, B misalkan begitu, ya, atau PAS saja gak apa, PAS matematika, ya, oke. Terus kemudian di enter. Nah, sudah berubah seperti itu. Sekarang kita akan membuat soalnya, ya, ya, dari topik yang sudah kita buat di PAS matematika tadi. Kita akan membuat soalnya, yaitu kita klik add an activity or resource, ya, klik, kemudian kita pilih quiz. Nah, kemudian kita pilih di sini kekesan nama, misalkan PAS matematika kelas 8, misalkan begitu. Nah, di sini ada petunjuk. Ini adalah isinya petunjuk dari bagaimana mengerjakan soal. Misalkan di sini sudah buat petunjuknya seperti ini, ya. Jawab semua pertanyaan dengan baik, perhatikan waktu ujian, siapkan jawaban sebelum mengirimkan tes, tulis jawaban kalian di kertas ulangan dan unggah di GC kelas, seperti itu. Kemudian kita klik timingnya. Nah, di sini kita bisa pilih waktunya. Pilih waktunya ini kapan tes ini bisa dibuka. Ya, misalkan saya ambil aja bisa dibuka besok, ya, 24 November mulai jam misalkan jam 8. Kemudian ini akan di close otomatis di hari itu juga di tanggal 24, tetapi jamnya kalau ujiannya waktunya 90 menit tidak harus 90 menit. Di sini kita bisa aja milih misalkan kita kasih waktu sampai jam 11, gitu ya. 11, kita ada waktu 3 jam untuk mencoba ini. Tetapi waktunya kita batasi hanya mengerjakannya adalah 90 menit mereka mengerjakan. Namun karena ini soalnya ada soal harus diupload jawabannya, kita tambah 10 menit sepiling waktu untuk mereka mengupload jawaban. Seperti itu. Oke, jadi waktunya seperti ini pengaturannya. Waktu yang di atas ini mulai dan berakhirnya, open and close quiznya itu kita waktu 3 jam. Ini untuk menjaga nih anak-anak yang mungkin kesulitan untuk masuk di Moodle atau ada kendala internet, ya. Kemudian time limit itu adalah batas waktu mereka mengerjakan berapa menitnya, ya. Kemudian kita klik grade. Nah, grade-nya ini artinya anak-anak itu diperkenankan mencoba berapa kali. Karena ini PAS maka cukup 1 kali. Kalau Bapak Ibu ingin nanti ini untuk latihan, membuat soal latihan, maka ini bisa pilih Bapak Ibu berapa kali mereka bisa mencoba.
Nah, biar untuk berlatih terus seperti itu. Nah, untuk PAS kita pilih satu, kemudian klik review option. Nah, di sini untuk PAS biarkan aja seperti ini karena tujuannya adalah nanti ujiannya hasilnya akan diberikan pada waktu mereka sudah rapotan ya, pada waktu di rapotnya. Kalau mereka Bapak Ibu mau ulangan atau latihan begitu, maka yang perlu dicentang supaya anak tampil di loginnya anak, kita klik ini marknya ini. Nah, tapi karena ini PAS kita hilangkan ya. Seperti itu, udah selesai, kita save and return to course. Oke. Nah, setelah itu ini soalnya udah jadi sebenarnya, untuk rumah soalnya udah jadi, tapi soalnya belum ada. Nah, untuk memasukkan soal, kita akan memasukkan soal ya. Kita klik ini di sini, ini kita klik. Nah, akan tampil ini tempat akan masukkan soal. Nah, setelah itu klik edit quiz. Di edit quiz ini akan ada ini. Nah, di sini ada tombol. Misalkan ini misalkan Bapak Ibu ada soal misalkan objektif atau pilihan ganda. Nah, yes. Soal pertama isinya ada pilihan ganda. Kemudian kita klik add new quiz. Nah, kita klik multiple choice ya. Add. Nah, di sini dipilih, misalkan ini kita kali aja objektif ya, kita kasih nama objektif aja. Ini soalnya. Di sini soalnya, misalkan aja saya ambil soal aja, salah satu soal misalkan aja ini. Nah, ini sudah saya siapkan soalnya. Di sini. Nggak perlu diberikan nomor Bapak Ibu, biarkan aja kosong nomornya. Nah, jika Bapak Ibu menghendaki ada gambar, maka Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini. Ya. Misalkan contoh saja ini saya klik di sini, saya butuh gambar, maka kita cancel ya. Kita kasih klik ini, kemudian browse receipt yang kita pilih gambarnya mana. Misal ya ini gambarnya ngawur saja, saya anggap aja soalnya ini saya pilih. Nah, maka di situ ini akan gambar yang akan ditampilkan. Nah, ini nggak bisa di save karena harus ada satu klik centang di sini, ini diklik centang terus di save. Nah, ini harus centang dulu Bapak Ibu. This image is decorative only. Jadi ini harus centang dulu kemudian save image. Nah, maka tampilannya ada di sini ya. Ini ada soal ketikan, ini ada soal ini seperti itu ya. Oke, ini adalah poin dari soal itu ya. Tapi ini nanti diubah boleh, nanti saja Pak, nggak apa-apa karena akan lebih mudah nanti ya. Sekalian melihat total keseluruhan soal. Kemudian berikutnya ini adalah bentuk pilihannya, mau A kecil, B kecil atau A besar. Nah, kita pilih A, B, C besar semua. Kemudian ini adalah tempat pilihan gandanya, pilihan pertama, pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Misal aja saya masukkan aja ini, ini bentuknya gambar semua saya Bapak Ibu. Ini bentuknya gambar semua, maka saya nggak bisa diketik di sini. Maka kalau mau misalkan ini jawabannya ketikan, boleh diketik di sini. Tetapi kalau ini gambar, ini ada tempat gambar. Saya cari gambarnya, misalkan aja gambarnya adalah ini. Kemudian klik upload file, kemudian centang lagi ini, this image correct only, save. Nah, tuh. Nah, kalau mau dilihat betul nggak gambarnya, ini diperpanjang boleh. Nah, kemudian yang kedua misalkan ini kita pilih lagi gambarnya lagi, kita pilih gambar untuk yang ini B. Nah, upload, kemudian ini juga tutup centang, save. Seperti itu. Mau diperlebar juga boleh. Nah, ini lanjutkan semua. Kalau hanya ketikan misalkan ini saya coba ketik ya, 1. Nah, ini juga bisa. Nah, ini juga mungkin tak ketik ya 3/2, ini misalkan juga boleh. Tapi matematika tampilannya itu harus ekuasinya cantik gitu ya. Maka perlu saya buat gambar tadi. Nah, setelah itu pilihannya mana kuncinya? Misalkan kuncinya itu di A. Nah, kita klik pilih yang 100%. Harus ada salah satu yang 100% di antara 4 pilihan jawaban tadi. Itu. Nah, kalau nggak gitu nggak bisa di save Bapak Ibu. Oke, setelah selesai maka kita klik save change. Nah, kita dapatkan satu soal sekarang. Buatlah soal berikutnya di nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ini pilihan ganda Bapak Ibu. Nah, oke. Setelah itu klik lagi 1, misalkan aja Bapak Ibu mau membuat soal untuk PGK.
Nah, soal PGK. Nah, misal Bapak Ibu sekarang membuat soal PGK, maka jawabannya kan lebih dari satu. Tetap aja pilih multiple choice gitu ya, di add. Kemudian ini soalnya tetap ya, misalkan saya kasih nama PGK gitu ya soalnya. Ketik soalnya di situ, di sini, kemudian jawabannya apa? Misalkan saya kasih jawabannya ini 1, jawaban kedua, jawabannya ini 3, jawabannya ini 4, dan seterusnya. Atau mungkin ada 5 gitu, boleh. Nah, 5. Nah, terus jawabannya yang mana? Misal soal ini ada 2 jawaban, ada jawabannya, yaitu jawaban pertama dan jawaban kedua. Nah, kita isi aja ini 50%, kemudian ini juga 50%. Nah, maka otomatis nanti jawaban ini akan dinilai 1, ini 2. Oke, seperti itu. Kemudian save change. Nah, sekarang ini untuk soal PGK, maka ini kita pilih 100%, pilih jawaban juga 100% ya. Kemudian kita klik save change. Di soal ini akan ada 2 jawaban nantinya. Di soalnya ada 2 jawaban. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan soal. Nah, jadi kalau sudah selesai maka nanti ini poinnya, ini kan 10-10 Bapak Ibu, ini bisa diedit. Nah, ini totalnya cuma 20. Nah, nanti bisa diubah, misalkan ini saya ganti PGK ini tidak 10 tapi 20 misalkan begitu. Enter, maka total sekarang 30. Nanti diatur sehingga pas 100% gitu. Ya. Itu cara membuat soalnya. Sudah selesai, nanti silakan dilanjutkan lagi semuanya untuk soal-soal yang lainnya. Oke. Untuk satu lagi mungkin soal IC ya, soal IC, maka kita klik IC, kemudian add, kita tulis aja ini IC. Nah, soalnya itu apa? Nah, di sini anak-anak akan diminta upload. Nah, ini kita ada aturannya. Teks dokumen ini boleh teks ya, boleh, dan seterusnya. Kemudian ada tulisan boleh, attachmentnya ini boleh lebih dari 1 ya, kita pilih aja misalkan aja 2 lah, nggak usah banyak-banyak. Kemudian minimal dia harus ngupload 1 soal ya, minimal 1 soal ya. Kemudian yang ini kita pilih attachmentnya, pilihan apa namanya, pilihan apa yang boleh dipilih, yang dikirim adalah kita batasi saja supaya nggak banyak yang mereka bentuknya ya. Kita pilih aja image, ada 2, ini ada image file ya, kita pilih semuanya ya, kita pilih ini, kemudian sama image ini aja, atau yang penting image ya, kita pilih image aja semua sehingga anak-anak juga enak milihnya. Oke, jadi yang diperbolehkan hanya image semua ya, yang bisa dikirimkan. Oke, jadi bentuknya gambar. Kalau sudah, kita save change. Nah, itu untuk soal IC. Oke. Nah, saya kembali lagi ke soal tadi PAS ya. Nah, di sini akan ada sudah muncul 3 soal yang artinya anak ini sudah siap dipakai ya, siap dipakai karena soal sudah ada. Nah, berikutnya adalah kalau kita akan kembali sebentar. Pengennya anak-anak ini belum boleh kelihatan anak-anak, maka ini klik edit, kemudian di hide. Supaya apa? Anak-anak tidak kelihatan soal ini sudah siap ya. Ini baru kita punya ini hidden for student. Nanti kalau sudah selesai baru mereka mengerjakan, otomatis login akan kalau ini sudah kita buka lagi show, maka otomatis nanti anak-anak bisa melihat soal itu untuk dikerjakan, dan untuk koreksinya nanti akan kita lakukan bersama-sama. Mungkin itu untuk bagaimana kita membuat soal di Moodle. Sekian, terima kasih.